Baik saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat subscriber dimanapun kalian berada, yang tentunya panjenengan masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat-sahabat subscriber, di kesempatan kali ini, di video kali ini saya berada di UPT Tanjung Buka SP10 ya sahabat-sahabat subscriber. Saya sedang berada di jalur 3 di pemukiman transmigrasi di Kalimantan Utara. Pada saat ini cuaca sedang tidak baik-baik saja ya sahabat-sahabat ya, karena saya baru datang sudah disambut mendung yang tanpa hujan ya sahabat-sahabat ya. Angin sudah terlihat dari sana ya, mudah-mudahan semuanya yang di daerah transmigrasi dalam keadaan selamat dan tidak ada suatu hal apapun. Dan di siang hari ini saya akan melihat kemarin bibit jagung yang berada di sana, perkembangannya seperti apa. Jagung manis yang tempo lalu kita tanam di gulutan sebelah sana itu ya sahabat-sahabat subscriber. Dan dilihat dari sini di pemukiman transmigrasi pada saat ini tuh Mas Gondrong lagi sahabat-sahabat ya, lagi mempersiapkan gulutan. Beliau akan kayaknya menanam sayuran sahabat-sahabat ya, dan yang lainnya masih dalam apa ya sahabat-sahabat ya, istirahat ya sahabat-sahabat ya. Jadi di sini Pak Sarno, Mas Aldrin, yang lainnya itu masih di dalam rumah ya sahabat-sahabat ya. Oke sahabat-sahabat subscriber, kita akan berjalan ke sana melihat. Sebelum hujan kita mereview dulu jagung yang kemarin apakah selamat dalam serbuan tikus atau hama. Ini bibit padi kemarin dipupuk ya sahabat-sahabat ya. Yang pupuk dari sana NPK lebihannya itu ditaburkan Pak Sarno di sini, dan ternyata sahabat-sahabat banyak yang mati. Nih, itu ada yang mati. Nah, itu ada yang mati. Ternyata banyak yang mati ya sahabat-sahabat ya. Ini seperti ini. Nih. Ini mati nih. Nah, ini pasti busuk ini di dalamnya ini. Sahabat-sahabat ini. Coba. Nah, kan pasti busuk kayak gini. Nah, ini busuk kan. Nah, itu juga di situ ada. Oke. Jadi banyak yang mati, tapi juga banyak yang masih hidup sahabat-sahabat ya, dan tumbuh dengan sempurna semacam seperti itu. Jadi di sini ya sahabat-sahabat subscriber, kalau padi memang luar biasa perawatannya, juga tak kalah luar biasa lagi sayuran sahabat-sahabat. Sebetulnya sahabat-sahabat, sayuran, makanya kemarin ada yang komentar tentang sayuran apa ada perhatian khusus. Memang ada, memang betul ada perhatian khusus untuk sayuran ya sahabat-sahabat ya. Oke, sebetulnya saya mau ke rumahnya Mas Arjen, tapi sekarang cuacanya seperti ini sahabat-sahabat ya. Jadi mungkin belum bisa ke sana. Melihat gulutan kemarin apakah sudah ditanamin atau belum. Coba kita nanti beli bibitnya Pak Sarno, kita bagi-bagikan ya sahabat-sahabat ya. Luar biasa anginnya, mungkin terdengar di kamera. Oke. Pak Sarno, pakai dulu Pak Sarno. Nggak terbang lagi nanti semen itu.
Oh enggak. Takutnya terbang lagi nanti. Bukan tutupnya kena hujan, banyak yang banyak yang mati. Pakai di topi aja. Kita melihat jagung yang kemarin kita tanam, apakah jagungnya aman atau Aman, tidak? iya. Coba Iya. kita lihat mas, mudah-mudahan aman mas. Oke, yuk kita lihat ke sana sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan ya aman. Tapi kemarin banyak yang komentar apa terlalu rapat. Oh, gitu. Pakai ya. Memang terlalu rapat ya? Enggak kayak Pak Sarno, enggak ya kayaknya. Ya, kalau untuk ukuran itu kayaknya enggak mas, kan 20, mungkin 20 ya. Iya. Jarak tanamnya 20 dia. Iya. Enggak. Juga apa? Kalau biasanya juga 20 mas, jarak 1 meter. Iya. 20 gitu. 20. Nah, tapi ya kan enggak diukur juga mas, cuman Iya. kira-kira saja. Oh kira-kira saja ya, betul lah. Kira-kira 20 gitu. Iya. Ya, banyak yang terlihat sudah berdiri, dan ini kalau tidak hidup ya kayaknya ya layu kan ya Pak Sarno ya. Iya mas. Tapi kalau memang berdiri seperti ini kemungkinan ya 100% itu sahabat-sahabat ya Pak Sarno. Ya mudah-mudahan hidup lah mas, hidup mas. Nah ini kan no, masih. Wah, ada yang dicabut mas. Kenapa? Nih ada yang dicabut sama. Oh ada yang dicabut. Nah ini mas. Oh dicabut. Iya dicabut ini. Ada satu yang di. Iya. Dan di sebelah situ itu sudah yang ditanam duluan oleh Pak Sarno, itu yang di sebelah sana itu. Itu yang kemarin Pak Sarno ya? Iya. Sudah daun berapa itu? Mana itu? Kayak 5 ya, 4 ya? 2, 3, 4 mas, daun 4 mas. 4 ya? Iya, kalau ini baru 2 ini yang kita tanam kemarin. Oke. 2 ya sahabat-sahabat ya. Tentunya ini kalau bibit jagung ini kalau memang apa layu, berarti kan tidak hidup kalau layu. Ya mudah-mudahan ada apa namanya hidupnya mas. Ini kayaknya ada yang dimakan-makan sedikit-sedikit mas ini. Oh dimakan sedikit? Iya. Apa kepiting? Bukan mas. Bukan. Apa? Pasti ya tikus. Tikus. Oh. Saya yakin tikus mas ini. Iya. Itu dimakan lagi sama. Oke. Loh, ini kok enggak ada ini? Apanya? Kemana ini? Tikus kayak ini? Tikus mas. Oh ini. Aduh, tikus itu mas. Makanya saya semai begini kan. Itu? Mana? Dimakan tikus itu? Iya mas. Yang tergeletak itu? Nih. Nah itu. Makan tikus mas ini. Tuh. Tapi bijinya masukkan aja lah Pak Sarno. Enggak tumbuh mas. Enggak tumbuh ya? Enggak tumbuh dia karena sudah apa namanya sudah dimakan separuh kan. Iya. Oke. Oke sahabat-sahabat ya. Jadi luar biasa. Akhirnya ya masih banyak yang selamat lah. Ya mudah-mudahan mas, karena apa ya namanya masih tahap awal saja. Jadi kita tanamnya ini belum semuanya, karena yang saya takutkan itu dari hama pengerat ini mas. Iya. Walaupun sudah dikasih, tetap saja dia bisa milih mana yang obat, mana yang apa namanya. Betul. Jagung. Cuma saya kasih apa kleratnya juga habis mas ini mas. Klerat? Iya. Habis mas di sini. Oh yang biru-biru itu ya? Dimakan nih bekasnya nih. Saya kasih 3 titik di sini, tengah sama sana. Mudah-mudahan dimakan semua. Tapi yang kemarin ada tulang-tulang di situ kok, berarti kan ya ada yang mati kan? Iya, ya ada yang mati, tapi kan apa ya? Bukan cuma 1 mas. Oh iya sih. Enggak cuma 1. Betul. Dia makan baru 1, mungkin mati di situ, dia cari makan lagi kan? Iya. Kalau bibit cabenya aman? Kalau bibit cabenya kemarin sempat saya buka mas.
kena apa hujan langsung itu. Iya. Ada yang layu mas. Oh layu. Ada yang layu, iya. Ada yang layu. Itu. Tapi yang di itu? Kalau yang di apa polybag aman. Aman ya. Aman, cuman yang di mana di Semeyan ada yang layu mas. Jadi dia kena hujan langsung kan. Iya. Kena hujan langsung, curah hujannya terlalu tinggi. Mungkin apa ya, kena tetesan hujan ini kan waktu itu deras sekali mas hujannya. Oke. Akarnya mungkin kena apa, kena hujan itu dia terangkat mas. Oke. Ya. Saya juga belum, makanya itu saya tutup lagi mas. Iya. Belum berani untuk tapi buka lagi. Terbang nanti kena angin ya, itu. Enggak mas, kan saya tindis pakai kayu. Pakai kayu. Iya, pakai kayu. Oke. Saya lihat juga padinya Pak Sarno tadi banyak yang apa mati ya. Yang di sebelah sana mas. Iya, yang di pinggir jalan. Iya, pokoknya yang saya sulam itu. Iya. Itu kan makan kepiting juga itu. Iya, saya cabut tadi enggak ada sama sekali akarnya atau apa busuk. Akarnya enggak ada, iya. Oke. Iya. Yang pinggir-pinggir itu, tapi yang di sebelah sini bagus sekali itu. Makanya pokoknya di sebelah sana, pokoknya yang di tinggi-tinggi itu banyak sekali sama kepitingnya. Nah, mudah-mudahan nanti kan sudah dibawakan traktor. Kalau ada kesempatan nanti tanam sama-sama kan di traktor dulu. Bisa rata kondisinya. Nah, itu mungkin dia kan kalau mau tanam dikasih apa? Kasih air sedikit kan? Air sedikit. Nah, sudah aman. Jadi apa? Kepiting ini tidak cari yang tempat yang lebih tinggi. Saya mau lihat sana mas, mau lihat apa? Apa? Kelerat yang di sana dimakan atau tidak? Kelerat. Iya. Oh iya. Ya Allah. Ini anu sahabat-sahabat ya. Jalannya ini dalamnya itu semata kaki loh sahabat-sahabat ya. Makanya mohon maaf kalau ada goyang-goyang sedikit kameranya, karena habis dimakan mas. Oh, habis dimakan? Iya. Oh. Nih. Habis. Tapi kok anehnya enggak kelihatan matinya di mana gitu. Jauh mas ini biasanya. Kalau pakai kelerat dia matinya jauh. Matinya jauh. Enggak di tempat. Oke. Kok yang sebelah sana saya lihat kok jarang-jarang gitu ya Pak ya? Yang mana? Yang sebelah ya itu pokoknya di sini ada, dia kan langsung apa? Cari. Bukan itu loh, yang kemarin tanaman Bapak itu loh. Iya. Sama itu. Itu pasti di apa namanya? Ada yang dimakan sama itu. Oh, tapi kemarin rapat ya? Rapat iya. 20 cm. Makanya harus sabar mas ya. Oke. Gimana caranya, ndak ada dari padi kemarin juga dihantam tikus, makanya ada yang berkurang sebelah sini nih, hampir berapa ya, 2 jalur mas di sini. Iya. Ndak panen mas itu. Jadi habis di Oh yang sebelah sini sendiri, pinggiran 2 jalur itu habis mas itu. Itulah sahabat-sahabat yang masih terlihat putih-putih itu yang kemarin dimakan burung sama apa, pengarat juga mas, sama tikus. Lumayan mas itu. Jadi apa ya namanya, kalau untuk tanam di sini ini pengendalian hamanya yang agak susah mas, karena belum serempak kan. Nanti kalau sudah serempak baru hama itu bisa dikendalikan. Ini setelah ini nanti ada pemupukan lagi Pak Sarno? Ada di jagung ini? Ada, nanti mungkin sekitar 15 hari mas, 15 hari setelah tanam. 15 hari setelah tanam ada pemupukan lagi. Dan kemarin itu ya sahabat-sahabat ya, benar juga ada yang berkomentar tentang jagung. Jagung itu kalau masih biji kita tidak bisa campur dengan pupuk. Betul sekali itu memang. Tapi ini kan sudah ada akarnya. Sudah ada akarnya sudah panjang, jadi tanaman tersebut bisa bertahan. Betul juga itu bisa bertahan karena bisa hidup, karena sudah apa ya, akar itu sudah bisa menyerap gitu kan. Kalau apa, biji itu kita tanam, kita langsung kasih pupuk, udah bakalan hidup itu nanti. Iya. Nah makanya Pak Sarno kemarin dikasih pupuk seperti ini, karena
di pikiran saya, di situ kan saya sudah melihat sudah hidup seperti ini. Ada akarnya panjang, jadinya tanaman itu masih bisa bertahan. Pokoknya nanti kalau ini tidak dimakan kepiting sama tikus mas, dia kalau hidup kalau enggak ya enggak mas. Itu kalau mati ya mati, kalau hidup. Tapi yang saya rasa mas, kalau itu dimakan kepiting atau tikus ya sudah, enggak bisa lagi, enggak bisa tumbuh lagi. Beda sama yang lain kayak cabai. Kalau cabai kalau dipotong di ujungnya atau di mana dia masih keluar tunas, kalau jagung enggak bisa. Iya. Oke. Sebenarnya kepitingnya juga banyak yang mati mas di sini nih. Banyak yang mati? Iya, saya semprot itu kan banyak yang mati. Pakai apa itu? Yang dari jatah transmigrasi itu. Apa? Sidametrin. Ya, sidametrin. Oke. Ayo kita ke sana mas yuk. Kemana? Oh iya, ke cabai. Iya, ke cabai. Ada yang layu-layu. Oke, sahabat-sahabat ya. Ya Allah. Nah ini. Amblas mas. Kaki saya amblas. Ini kan jalannya belekok sahabat-sahabat ya. Pokoknya kalau hujan, aduh, udah belekok mas ini. Apa? Kalau hujan belekok. Itulah. Aduh, amblas. Amblas kan? Yang mana tadi yang layu-layu? Sebelah sini mas ada yang layu, sebelah sini ada. Oh. Ada 2 tempat dia yang layu-layu ini. Apa kena itu acap dia? Enggak mas, kena hujan mas dia. Oh, kena hujan. Ya. Nah, di sebelah sini ini apa ya, melonyot? Iya, layu dia. Layu. Sama di bagian sini. Padahal subur sekali di bagian sini. Oke. Nah ini di sini nih layu dia. Bukan masalah panasnya nih mas. Iya. Tapi karena curah hujan tinggi sekali. Iya. Jadi dia kayak kebanyakan air itu. Jadi layu. Layu. Ya atau mungkin terangkat ininya nih mas, di sini nih. Bagian sini. Oh bagian situ. Iya. Itu banyak yang tertumpuk apa itu Pak Sono? Apa? Singkirkan lah itu. Iya makanya ini saya. Singkirkan. Sayang itu. Apa kena hujan itu ya? Iya, kena angin mas, gitu pengaruh ya. Kena hujan itu. Jadi melihat yang di sini nih sahabat-sahabat ya, ini beda betul dengan yang di situ ya. Iya, apakah memang dia itu nutrisinya dia menyerap penuh gitu ya Pak Sarno ya? Kalau di sini kan dia nggak berebut mas, kalau di sana kan berebut. Oke. Nah ini sahabat-sahabat ya, bagus sekali, luar biasa. Makanya kalau di lahan agak kering mas, yang penting cabai ini siram mas. Dia agak kering, disiram itu bagus. Kalau dia tanam berambang di sini belum bisa ya? Kalau berambang belum mas. Belum bisa ya? Belum. Masalahnya curah hujannya terlalu tinggi mas ini. Pokoknya enggak tahu kemarau, enggak tahu apa namanya. Musim penghujan pasti ada hujan. Oke. Kalau untuk mengantisipasi apa namanya pasang mungkin bisa mas. Bisa ya. Tapi kalau hujan ini yang susah. Masalahnya kalau kayak yang saya katakan cabai sama berambang itu susah sekali mas perawatannya. Iya. Kalau dia curah hujan terlalu tinggi. Kalau brokoli? Sama mas. Kalau sama brokoli, juga ya? Kalau brokoli enggak mas. Dia kan masih kayak, bisa di sini. Masih bisa kayak apa namanya kayak kol. Kayak kol kan? Kayak kol bisa mas. Iya. Tapi intinya sayuran ini dia tuh harus kering mas. Atasnya kering, nanti cuma tapi tetap digulut ya? Iya digulut. Digulut untuk apa? Mengantisipasi
Kalau kata orang Jawa itu jombok mas, jombok itu berair terus. Oh gitu. Jadi mending kita siram daripada lembab. Lembab gitu. ya. Daripada lembab terus mendingan kering kita siram, gitu. Oke. Sama jagung pun sama mas, jagung pun tuh dia kalau di tempat yang rata itu ditanam jagung, pasti di situ nanti dia akan kuning-kuning gitu. Nggak mau tumbuh, tapi kalau digulut-gulut asalkan air itu tidak naik, bagus mas itu. Oke. Walaupun ada di kemiringan ya, di kemiringan itu nggak usah digulut, bagus mas kalau jagung. Asalkan dia ada air langsung lewat, air lewat gitu. Jadi kalau sayuran di sini atau apa selain itu kayak kacang gitu enggak bisa kacang tanah gitu ya? Bisa mas. Kalau berair ini enggak bisa, harus digulut memang, jangan sampai kena air. Pak Sarno ini selama di SP10 sudah main kemana aja ke SP-SP yang lain-lain? Belum pernah mas. Oh belum pernah. Oh belum pernah ke yang lain-lain. Belum. Kalau main untuk apa, lihat-lihat tanaman, belum. Kayak studi Bandung, studi Bandung. Ya, belum. Apa? Studi Bandung. Belum mas, belum kemana-mana mas. Ya cuma pokoknya intinya kalau bertani ini ya harus digulut, enggak kena air itu saja. Iya, betul. Oke. Mendingan disiram daripada kena air pasang ataupun curah hujan tinggi. Jadi kegiatan dari pagi ini Pak Sarno? Enggak, di rumah saja. Oh di rumah saja. Di rumah, iya. Atau ke kantor tugas? Iya enggak, cuma main-main saja ke jalur mana satu tadi ke ujung, singgah di sana. Oke. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat mas. Alhamdulillah ya, sehat. Mungkin ada pilek-pilek lah, wajar lah. Okay. Anak-anak ini main terus di air. Siap. Terima kasih Pak Sarno waktunya. Mas, ya. Jadi panjenengan selalu semangat mas, pokoknya terus semangat dan mengelola lahannya ya sahabat-sahabat ya. Semangat cari uangnya nanti. Oke siap. Jadi terima kasih yang sudah selalu menyimak konten saya dan selalu mengikuti perjalanan saya, dan terima kasih yang sudah selalu melihat tayangan konten kreator daerah transmigrasi ya sahabat-sahabat ya. Doakan semuanya yang berada di Tanjung Buka SP10 ini semuanya bisa berhasil dalam pertaniannya, dan juga keluarganya selalu diberikan kelancaran dan selalu diberikan sehat walafiat, sehat yang walafiat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ikuti video saya yang selanjutnya. Jangan bosan-bosan melihat konten kreator dan jangan bosan-bosan tebarkan kebaikan. Mbak Sumran mengabarkan. Gitu mas.